Halo semuanya. Kita dari tim baterai organik dari Blimbing Hulu. Saya Akhtar Saya Hildayu. Dan saya Karina Aprilia. akan menjelaskan proses pembuatan baterai organik dari Blimbing dari awal hingga akhir. Pertama, kita akan menguraikan isi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah volume cairan berpengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan atau tidak? Yang kedua, apakah jarak yang terdapat pada anoda dan katoda memiliki dampak untuk tegangan yang dihasilkan saat dicelupkan ke sari blimbing atau tidak? Yang terakhir, pengaruh jenis anoda plus katoda terhadap sari blimbing hulu. Nah, berikut adalah jawaban prediksi kami. Jadi untuk yang pertama itu, volume itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi besaran tegangan listrik yang dihasilkan. Lalu untuk yang kedua, jarak anoda dan katoda tidak mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir, jenis anoda dan katoda mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya ini adalah gambaran rencana kita dari beberapa uji coba. Yang pertama ada pengaruh volume cairan terhadap tegangan listrik yang telah dihasilkan. Masing-masing gelas memiliki volume ukuran yang berbeda-beda. Pada gelas pertama berisi 40 ml cairan jus blimbing. Terus pada gelas kedua berisi 60 ml cairan blimbing. Dan pada gelas yang terakhir berisi 80 ml cairan sari blimbing. Lalu pada uji coba yang kedua, pengaruh jarak anoda dan katoda terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Pada gelas pertama berjarak 0,5 cm, lalu pada gelas kedua berjarak 1 cm, pada gelas ketiga berjarak 1,8 cm. Selanjutnya pada uji coba yang ketiga, kita mengganti jenis anoda dan katoda yang terdiri dari aluminium, karbon, dan tembaga. Pada gelas pertama diisi dengan cairan sari blimbing yang berisi karbon dan aluminium. Lalu pada gelas yang kedua berisi karbon dan tembaga. Lalu pada gelas ketiga atau yang terakhir berisi tembaga dan aluminium. Oke, sekarang kita akan menguji coba tegangan pada setiap cairan blimbing, yaitu di sini ada 40 ml, sini ada 60 ml, dan di sini ada 80 ml. Kita akan menguji coba untuk 40 ml terlebih dahulu. Kita tes pada voltmeter. Terdapat sebanyak 6 mV. Sekarang kita akan ganti kepada 60 ml. Untuk 60 ml teramati ada 6 mV. Kita akan pindah ke 80 ml. Terdapat 4 mV tegangan yang dihasilkan. Untuk recording, analisis, dan interpretasi, ini merupakan tabel hasil percobaan pengaruh volume terhadap besaran tegangan listrik. Dari tabel tersebut, maka kami mengambil jumlah yang terbaik dengan tegangan listrik terbaik, yaitu 60 ml. Lalu untuk percobaan kedua, kita sudah membuat tabel. Kita mengambil panjang celah atau jarak antara anoda dan katoda sebesar 1 cm yang menghasilkan tegangan listrik yang lebih besar dari kedua jarak celah lainnya. Selanjutnya pada uji coba yang terakhir, kita juga telah membuat tabel pengaruh jenis anoda dan katoda terhadap tegangan listrik. Yang pertama itu karbon plus tembaga menghasilkan 0,8 volt. Terus yang kedua, cut ya. Selanjutnya yang kedua ada karbon plus aluminium menghasilkan 1,6 volt. Dan terakhir ada aluminium plus tembaga menghasilkan 0,8 volt. Terakhir ada aluminium plus tembaga yang menghasilkan tenaga listrik terbesar. Apa hubungan jumlah cairan dengan energi yang dihasilkan? Jadi, eksperimen dengan variasi 40 ml, 60 ml, dan 80 ml menunjukkan bahwa cairan sebanyak 60 ml menghasilkan
voltase terbaik. Faktor-faktor seperti konsentrasi elektrolit, kapasitas elektrolit, dan resistansi internal mungkin memainkan peran penting dalam hubungan antara sejumlah cairan dan tegangan listrik yang dihasilkan dalam baterai tersebut. Kandungan zat elektrolit dalam sari belimbing umumnya mengandung saponin, tanin, glikosida, kalsium oksalat, sulfur, asam format, peroksidase, dan lain-lainnya. Elektrolit ini dapat berperan dalam mendukung konduksivitas listrik dalam larutan. Iya. Ya. Ya. Udah. Selanjutnya, bagaimana jarak anoda dan katoda dalam mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan. Dalam menguji dengan jarak 0,5 cm, 1 cm, dan 1,8 cm, hasil menunjukkan bahwa 1 cm menghasilkan voltase terbaik. Jarak ini mungkin optimal untuk mengoptimalkan produktivitas ion, meningkatkan difusi ion, dan mencapai distribusi arus yang merata. Semua faktor yang berkontribusi pada peningkatan tegangan listrik dalam baterai. Kenapa kita menggunakan karbon dan aluminium sebagai anoda dan katoda? Karena potensial elektrokimia yang berbeda antara karbon dan aluminium serta kemungkinan kompatibilitas material yang lebih baik dapat menjelaskan efisiensi tinggi dalam menghasilkan tegangan. Kombinasi ini mungkin memberikan aliran listrik yang lebih efisien dan menyediakan elektron ke dalam sari belimbing dengan cara yang lebih optimal, menciptakan kondisi yang mendukung tegangan listrik yang tinggi dalam baterai organik. Dan untuk yang terakhir kita menentukan tegangan baterai dan menentukan arus baterai. Untuk tegangan baterai kita mengujinya dengan voltmeter, dihasilkan 2,6 volt, dan untuk arusnya dengan ampermeter dihasilkan 2 mA. Lalu daya yang dihasilkan yaitu 2,6 volt dikalikan 2 mA dihasilkan 5,2 miliwatt daya yang dipunyai baterai organik dari belimbing ini. DIY baterai organik dari sari belimbing ulu. Baterai ini memuat 8 sel. Setiap selnya terdapat 60 mili cairan belimbing ulu, dan kita menggunakan karbon dan aluminium sebagai anoda dan katoda. Dan sekarang kita akan menguji voltase yang dihasilkan. Bisa dilihat di sini yang dihasilkan sebanyak 2,6 volt. Berikutnya kita akan menguji baterai organik ini dengan menggunakan satu buah lampu LED. Kita lihat apakah akan menyala. Oke, sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Semoga alat dan fasilitas yang kita gunakan merupakan barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. See you next time.